Sejarah Andalusia dari kejayaan Al-Andalus hingga jatuhnya Granada. Bayangkan, sebuah kota yang jalan-jalannya diterangi lampu ketika sebagian besar Eropa masih gelap di malam hari. Sebuah kota yang memiliki perpustakaan dengan ratusan ribu buku ketika banyak kerajaan lain bahkan belum mengenal tradisi membaca secara luas. Di sana berdiri rumah sakit, observatorium, taman-taman yang indah, dan para ilmuwan dari berbagai agama berdiskusi tentang matematika, kedokteran, astronomi, hingga filsafat. Kota itu adalah Cordoba, dan kisahnya adalah kisah Andalusia, yaitu yang dahulu dikenal sebagai Al-Andalus. Selamat datang di perjalanan panjang menelusuri salah satu peradaban paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Andalusia merupakan wilayah yang berada di bagian selatan Spanyol. Namun, jauh sebelum dikenal sebagai bagian dari negara Spanyol modern, wilayah ini telah menjadi tempat bertemunya berbagai bangsa selama ribuan tahun. Bangsa Venesia datang dari kawasan Timur Tengah dan mendirikan pelabuhan dagang. Setelah mereka, bangsa Kartago menguasai wilayah tersebut. Kemudian datang Kekaisaran Romawi yang menjadikan Andalusia sebagai provinsi Baetica, salah satu wilayah terkaya dalam kekaisaran. Dari tanah inilah lahir dua kaisar Romawi terkenal, Trajan dan Hadrian. Selama berabad-abad, Andalusia berkembang sebagai pusat perdagangan minyak zaitun, anggur, logam, dan berbagai hasil bumi. Namun, setelah Kekaisaran Romawi melamah, pada abad ke-5, wilayah ini jatuh ke tangan bangsa Visigoth. Kerajaan Visigoth memerintah hampir 3 abad. Meski demikian, konflik politik, perebutan kekuasaan, dan perpecahan internal membuat kerajaan tersebut semakin rapuh. Tidak ada yang menyangka bahwa pada abad ke-8, sebuah peristiwa besar akan mengubah sejarah Eropa untuk selamanya. Pada tahun 711 Masehi, seorang panglima muslim bernama Torik bin Ziyad memimpin sekitar 7.000 pasukan menyeberangi Selat Gibraltar dari Afrika Utara menuju semenanjung Iberia. Konon, setelah pasukannya mendarat, Torik memerintahkan agar kapal-kapal dibakar sehingga tidak ada jalan untuk mundur. Kisah ini sangat terkenal, meskipun para sejarawan masih memperdebatkan apakah peristiwa tersebut benar-benar terjadi atau hanya legenda yang berkembang kemudian. Yang pasti, pasukan Muslim berhasil mengalahkan Raja Moderic dari Visigoth dalam pertempuran Guadalete. Kemenangan itu membuka jalan bagi penaklukan hampir seluruh semenanjung Iberia. Hanya dalam beberapa tahun wilayah tersebut kemudian dikenal sebagai Al-Andalus. Awalnya, Al-Andalus berada di bawah kekuasaan kekhilafan Umayyah yang berpusat di Damaskus. Namun, sejarah kembali berubah ketika dinasti Umayyah di Timur Tengah digulingkan oleh dinasti Abbasiyah pada tahun 750. Hampir seluruh keluarga Umayyah dibunuh. Hanya satu orang yang berhasil melarikan diri. Namanya adalah Abdurrahman bin Muawiyah. Ia menempuh perjalanan ribuan kilometer melewati gurun Afrika Utara sebelum akhirnya tiba di Al-Andalus. Di sana, pada tahun 756, ia mendirikan Emirat Cordoba yang merdeka dari Baghdad. Inilah awal lahirnya salah satu negara yang paling maju di dunia saat ini. Abdurrahman I mulai membangun pemerintahan yang kuat. Salah satu warisan terbesarnya adalah pembangunan Masjid Agung Cordoba. Masjid ini menjadi simbol kemegahan arsitektur Islam dengan deretan lengkungan merah putih yang hingga kini masih berdiri. Namun, kejayaan Al-Andalus benar-benar mencapai puncaknya pada masa Abdurrahman III pada tahun
929, ia mengangkat dirinya sebagai khalifah dan mendirikan kekhalifahan Cordoba. Saat itu, Cordoba bukan sekedar ibu kota, ia menjadi salah satu kota terbesar di dunia. Beberapa perkiraan menyebut jumlah penduduknya mencapai ratusan ribu jiwa, jauh lebih besar dibanding banyak kota besar di Eropa Barat. Pada masa yang sama, jalan-jalannya telah dipaving, penerangan tersedia pada malam hari di beberapa kawasan, rumah-rumah memiliki saluran air, terdapat pemandian umum, rumah sakit, pasar dan taman yang tertata rapi. Para pedagang datang dari Afrika, Timur Tengah, India hingga Eropa Utara. Kota ini menjadi pusat perdagangan internasional. Namun yang membuat Cordoba begitu istimewa bukan hanya kekayaannya, melainkan ilmu pengetahuan.